Hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Mohon maaf ya, minggu lalu saya tidak bisa hadir karena saya ada penugasan di sebuah pulau yang eksotik lah di Indonesia, cukup indah dan dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga saya nggak bisa membuat sebuah video untuk hadir di Ekonom Receh. Ini juga sebenarnya masih lelah kondisinya, cuma ya saya udah nggak sabar juga untuk bertemu dengan teman-teman di penghujung tahun 2023 ini. Karena apa? Karena menurut saya nanti beberapa hari ke depan kita memasuki tahun baru 2024. Hari-hari kita itu nanti akan penuh dengan tantangan kalau menurut saya. Nah, apa saja tantangan tersebut dan bagaimana kita akan menyikapinya? Tonton sampai tuntas. Tantangan pertama menurut saya adalah nanti dunia, khususnya perekonomian, itu masih mengalami volatilitas yang cukup tinggi, apalagi di Indonesia. Kenapa? Karena 2024 ini saya lihat kondisi pasar itu diprediksi akan tetap berfluktuasi. Karena khususnya di Indonesia itu akan ada gelaran pemilu, kemudian tren suku bunga tinggi juga masih berlaku menurut saya. Sehingga arus modal akan melambat karena semuanya pada posisi menunggu, khususnya menunggu hasil pemilu. Siapa yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan? Ini akan sangat ditunggu para investor, pelaku ekonomi, baik dalam dan luar negeri, untuk membuat sebuah keputusan apa yang akan mereka lakukan di bisnis mereka. Karena pemilu Indonesia itu nanti mungkin sekitar Oktober, baru kita bisa mendapatkan pemerintahan baru, presiden barunya, kemudian siapa yang akan mengisi kabinetnya. Tantangan kedua, kondisi Indonesia bahkan dunia juga akan masih mengalami ketidakpastian atau uncertainty. Tadi volatilitas, pemilu, dan data makro ekonomi dari Amerika Serikat itu mendorong tingginya kebutuhan likuiditas di akhir tahun ini. Ditambah lagi dengan ancaman kasus COVID-19, kita saat ini mendengar varian barunya yang mulai merebak. Nah, kondisi ini menjadikan 2024 menjadi penuh ketidakpastian. Oleh karenanya, banyak agen-agen ekonomi itu bersikap wait and see gitu, menunggu dulu. Nah, yang ketiga itu kita akan mengalami 2024 itu masalah yang cukup kompleks gitu. Kondisi perekonomian tahun depan itu diperkirakan bakal mengandung secara umum ya, itu dua cerita nantinya. Banyak pengamat atau ekonom yang memprediksi nanti di awal-awal itu kita akan mengalami ya banyak tantangan, susah di awal, tapi akan lebih ringan di akhir tahun. Yaitu tadi di Indonesia nanti Oktober baru ada pemerintahan baru, kemudian akselerasi ekonomi juga diyakini itu bisa terjadi setelah proses transisi pemerintahan itu rampung dilakukan menjelang akhir tahun. Nah, banyak pakar ekonomi yang akan memprediksi ekonomi tahun 2024 itu dalam dua babak gitu ya. Ya, di episode pertama tadi, sepanjang semester pertama 2024 itu kita akan masih diwarnai ketidakpastian ekonomi yang cukup tinggi. Karena ya kalau kita perhatikan ya debat 3 capres kemarin kan cukup berbeda antara satu pasangan dengan pasangan lainnya gitu, visi misinya. Nah, ini yang membuat para pelaku ekonomi jadi sampai semester 1 bahkan mungkin masih nunggu tuh siapa kira-kira yang akan memimpin Indonesia di masa depan. Nah, dari sanalah baru mereka akan bergerak menyesuaikan dengan visi misi dari administration atau pemerintahan yang terpilih nanti berdasarkan hasil pemilu. Nah, sementara kalau kebijakan pengetatan moneter juga di 2024 itu juga menurut saya ya masih akan dilakukan oleh bank-bank sentral negara-negara maju. Khususnya itu Amerika, yang kita kenal bank sentralnya bernama The Federal Reserve atau The Fed gitu ya. Ini akan masih berlanjut di semester 1 2024 menurut saya.
Nah, langkah agresif Amerika Serikat ini otomatis berdampak pada perekonomian negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Karena kalau Amerika menerapkan suku bunga tinggi, otomatis aliran modal akan keluar, gitu ya. Capital flow lah bahasanya, balik ke Amerika, gitu. Karena ya tidak bisa kita pungkirin Amerika sebagai negara adidaya, kemudian perekonomian cukup besar, kuat gitu di dunia yang sangat memainkan peran penting. Suku bunga di sana itu akan mempengaruhi kemana para pemilik modal akan bergerak. Nah, lalu dengan volatilitas, uncertainty, kemudian kompleksitas permasalahan yang harus kita hadapi dulu di 2024, kitanya ini harus bagaimana gitu, khususnya kita rakyat jelata ini kan harus ngapain. Nah, menurut saya sih kita harus punya 3 hal gitu di 2024 itu. Pertama, kita tuh harus lebih kuat baik secara fisik, mental, dan finansial. Karena kalau fisik kita lemah, mental kita akan lemah, semua informasi ya sekarang aja mulai rame kan gitu ya, dunia maya khususnya yang membuat kita kadang bingung gitu. Nah, kalau kita terlalu concern ke sana, itu akan mengganggu kesehatan kita, akhirnya mental kita juga terganggu. Ya dampaknya apa? Kalau udah fisik mental kita terganggu, finansial kita juga terganggu. Nah, ketika di tengah ketidakpastian, fluktuasi yang ada, kompleksitas masalah, kalau kita tidak kuat, maka kita tidak akan bisa melewati 2024 secara soft landing. Yang kedua yang perlu kita miliki adalah kita harus lebih gesit, kita harus lebih agile, adaptif, dan tetap produktif gitu. Di tengah segala keriuhan yang ada, teman-teman, termasuk saya, kita harus lebih agile, lebih lincah gitu ya, sehingga kita tidak akan tertinggal atau menjadi the loser dalam kompleksitas yang ada, tapi kita bisa menjadi the winner terhadap keriuhan yang ada. Artinya kita mampu riding the wave gitu. Nah, kalau kita mampu riding the wave, kita akan sampai ke pantai dengan cara yang sangat keren gitu. Yang ketiga yang harus kita miliki adalah kita harus lebih akurat lagi gitu. Gak bisa lagi kita buru-buru mengambil keputusan. Kita harus lebih tenang, pikirkan dengan matang sebelum keputusan itu kita ambil. Keputusan ini dalam bidang apapun yang akan berdampak kepada aset dan kondisi keuangan Anda. Oke? Selamat mengakhiri 2023 dan selamat menyongsong 2024. Semoga kita tidak hanya lebih sehat tapi juga lebih kuat dan menjadi pemenang di tahun 2024. Selamat tahun baru.